Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan makalah yang kami buat yang berjudul Pengembangan Koleksi di Perpustakaan Sekolah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Fiona Dian Juliani, dan teman saya, Neneng Sugiaswati. Di sini kami akan membahas tentang satu, kebijakan pengembangan koleksi, yang kedua, proses pengembangan koleksi bahan pustaka, yang ketiga, tujuan dan manfaat pengembangan koleksi perpustakaan. Yang pertama, kebijakan pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan bahan pustaka, tetapi juga menyangkut masalah perumusan kebijakan dalam memilih dan menentukan bahan pustaka mana yang akan diadakan, serta metode-metode apa yang akan diterapkan. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan alat perencanaan dan sarana untuk mengkomunikasikan tujuan dan kebijakan pengembangan koleksi. Agar kebijakan dapat dilaksanakan secara terarah dan tertulis dan menjadi pedoman bagi para pustakawan dalam pengembangan koleksi. Selain itu, juga berfungsi satu sebagai sumber informasi dan panduan bagi staf yang baru mulai berpartisipasi dalam pengembangan koleksi. Yang kedua, memperlancar kerjasama antar perpustakaan. Yang ketiga, menjadi sarana komunikasi yang baik dengan pemustaka. Keempat, memperlancar koordinasi antar anggota staf pengembangan koleksi. Namun, masih banyak perpustakaan yang belum melakukan kebijakan pengembangan koleksi, dikarenakan belum ada peraturan tentang kebijakan pengembangan koleksi dari pihak sekolah untuk perpustakaannya. Kemudian, asas pengembangan koleksi perlu diperhatikan dalam memilih bahan perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi didasari asas berikut. Yang pertama, kerelevanan. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, kemuktahiran. Dan yang keempat, kerjasama. Kebijakan pengembangan koleksi sangatlah diperlukan di suatu perpustakaan karena untuk mencapai hasil yang memuaskan dan agar dapat mampu memenuhi kebutuhan pemakai baik secara efektif dan efisien serta menambah kualitas perpustakaan itu sendiri. Kedua, proses pengembangan koleksi bahan pustaka. Pemilihan koleksi atau seleksi. Secara umum, seleksi diartikan sebagai tindakan, cara, atau proses memilih. Dalam hubungannya dengan pengembangan koleksi perpustakaan, seleksi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi rekaman informasi yang akan ditambah pada koleksi yang sudah ada di perpustakaan. Perpustakaan menentukan dan memilih macam pustaka yang akan dihimpun menjadi koleksi perpustakaan. Prosedur dan tata cara pemilihan atau seleksi telah ditentukan oleh perpustakaan dan dibukukan dalam buku pedoman kerja perpustakaan. Selanjutnya, pengadaan koleksi atau akuisisi. Pengadaan koleksi adalah proses menghimpun bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan. Koleksi yang diadakan oleh suatu perpustakaan hendaknya relevan dengan minat dan kebutuhan, lengkap dan terbitan. Koleksi perpustakaan berasal dari berbagai macam sumber seperti hadiah, tukar-menukar, titipan, dan pembelian. Bahan pustaka yang akan diadakan mencakup 1. Karya cetak atau karya grafis seperti buku, majalah, surat kabar, disertasi dan laporan. Kedua, karya non-cetak atau karya rekam, seperti piringan hitam, rekaman audio, kaset, dan video. Ketiga, bentuk mikro, seperti mikrofilm dan mikrofis. Keempat, karya elektronik, seperti disket, pita magnetik, dan cakram, serta kelongsongan elektronik yang diasosiasikan dengan komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Neneng Sugiaswati. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Kemudian penyiangan koleksi atau wedding. Penyiangan koleksi adalah kegiatan memilih, mengeluarkan dari koleksi bahan pustaka yang tidak cocok bagi dengan tujuan, fungsi, dan ruang lingkup layanan perpustakaan. Penyiangan penyortiran yaitu kebijaksanaan pengeluaran, penyortiran koleksi dari suatu perpustakaan karena dianggap tidak diminati lagi atau mungkin jumlah eksemplarnya terlalu banyak. Dengan demikian, koleksi ini tidak mempunyai nilai atau arti lagi untuk disimpan.
Kemudian perawatan koleksi. Pemeliharaan dan perawatan koleksi perpustakaan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan awet dan terawat dengan baik. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan perpustakaan adalah mengadakan penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka. Kegiatan harus dilaksanakan perpustakaan agar setiap bahan pustaka selalu terpelihara dan terawat dengan baik, sehingga daya pakai menjadi panjang, usia yang lebih lama, tetap utuh, peletakan di rak selalu teratur, dan keadaan yang selalu bersih. Koleksi dievaluasi dari segi prosedur pengadaannya, yaitu yang pertama ada tidaknya pedoman tertulis tentang kebijakan dan tata cara pengadaan pustaka. Kemudian penanggung jawab dan pelaksanaan pengadaan koleksi sesuai dengan pedoman yang ada atau tidak. Koleksi juga dievaluasi dari segi kualitas dan ruang lingkupnya dengan secara langsung dicek rak atau lokasi. Kebanyakan perpustakaan sekolah melakukan proses pengembangan koleksi hanya melakukan beberapa kegiatan seperti pemilihan koleksi, sedangkan kegiatan pengadaan dan penyiangan masih banyak perpustakaan sekolah yang tidak melakukannya. Seperti proses pembelian, masih banyak perpustakaan sekolah yang melakukan proses tersebut secara tidak langsung, tetapi dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian pada proses penyiangan, rata-rata perpustakaan sekolah hanya melakukan pemisahan buku, tetapi tidak ada proses kelanjutannya, seperti pemusnahan atau disumbangkan ke perpustakaan lain. Ketiga, tujuan dan manfaat pengembangan koleksi perpustakaan. Menurut Sutarno, pengembangan koleksi bertujuan untuk menambahkan jumlah koleksi, meningkatkan dan jenis bahan bacaan, dan meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai. Selanjutnya, manfaat pengembangan koleksi menurut Sutarno, yaitu yang pertama membantu menetapkan metode untuk menilai bahan pustaka yang harus dibeli. Kedua, membantu merencanakan bentuk-bentuk kerjasama dengan perpustakaan lain seperti pinjam antara perpustakaan, kerjasama dalam pengadaan dan sebagainya. Kemudian ketiga, membantu identifikasi bahan pustaka yang perlu dipindahkan ke gudang atau dikeluarkan dari koleksi. Keempat, membantu dalam merencanakan anggaran jangka panjang dengan menetapkan prioritas dan garis besar sasaran pengembangan. Dan membantu memilih cara terbaik untuk pengadaan. Dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya yaitu, pengembangan koleksi adalah pengembangan koleksi yang baik dan seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang disusun berdasarkan standar koleksi perpustakaan dan kajian kepustakaan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna aktivitas akademika. Setiap perpustakaan memiliki struktur organisasi tersendiri, sehingga dalam menentukan seleksi bahan pustaka atau struktur organisasi. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.